Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Novita Carolina, guru SMK Negeri 2 Tarakan, untuk menyajikan video pengimbasan praktik baik saya setelah mengikuti pembekalan tahap kedua narasumber berbagi praktik baik oleh Balai Guru Penggerak di Hotel Duta Kota Tarakan. Pada kesempatan ini saya melakukan pengimbasan dengan presentasi apa yang telah saya peroleh di kegiatan pembekalan waktu itu di Hotel Duta Kota Tarakan. Yang hadir pada pengimbasan ini ada kepala sekolah, kemudian rekan guru teknik otomotif, kurang lebih ada 10 orang. Pada pengimbasan praktik baik, saya mengambil judul asesmen awal pembelajaran pada kelas 10 TKR. Pada awal presentasi saya menyampaikan pertanyaan pemantik, yaitu apa itu asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan mengapa harus melakukan asesmen awal pembelajaran. Saya menuliskan terlebih dahulu mengapa harus melakukan asesmen awal pembelajaran. Ini berdasarkan refleksi saya sebagai guru yang saya berikan kepada siswa pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya saya men-share atau menampilkan struktur dari asesmen awal pembelajaran yang terdiri atas asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Selanjutnya pada slide berikutnya saya memaparkan bagaimana melakukannya pada asesmen non-kognitif berikut dengan contoh dari pertanyaan untuk mengasesmen non-kognitif.
Pemaparan berikutnya adalah bagaimana mengasesmen kognitif dengan memberikan 3 pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi. Langkah selanjutnya saya memaparkan tentang alur berbagi praktik baik pada platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan membuat video, kemudian diupload di channel YouTube pribadi, di copy linknya pada channel YouTube, kemudian dipastekan pada bukti karya platform Merdeka Mengajar, kemudian diupload dan dilanjutkan dengan penyetelan video berbagi praktik saya di hadapan teman-teman.
Dan saya juga memberikan contoh bagaimana mengupload video ke dalam bukti karya platform Merdeka Mengajar. Dan di situ saya memperlihatkan pada bukti karya saya bahwa sudah terdapat 3 video praktik baik, kemudian ada 1 RPP dan 3 bahan ajar, dengan harapan rekan-rekan guru juga memiliki motivasi untuk memanfaatkan dengan optimal platform Merdeka Mengajar. Diferensiasi pada mata pelajaran konsentrasi kalian yang ke dalam ini. Selanjutnya, setelah menonton video praktik baik saya dan menunjukkan alur-alur untuk mengupload video praktik baik ke dalam platform Merdeka Mengajar, saya menampilkan tentang beberapa definisi praktik baik. Selanjutnya saya memaparkan beberapa definisi praktik baik yang pernah saya dapatkan pada saat pembekalan sebagai narasumber berbagi praktik baik. Kemudian praktik baik adalah praktik yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Nah, karakteristik dari berbagai praktik baik, maksudnya ketika membuat video praktik baik itu, karakteristiknya atau ciri-cirinya kreatif, inovatif, kita membuat video. Disinilah kita diuji bagaimana sekreatif mungkin, seinovatif mungkin kita menyajikan video kita. Kemudian maksud dari pembuatan video itu muncul karena untuk mengatasi
Dilanjutkan dengan pemaparan karakteristik dari berbagai praktik baik atau video praktik baik. Bisa memberikan inspirasi bagi yang menyimaknya, bagi yang menontonnya. Dan terus terang untuk asesmen awal pembelajaran ini juga saya lihat dari video praktik baik dari Pak Imam yang berasal dari Gorontalo. Kemudian ekonomis dan efisien, sangat ekonomis Bapak Ibu. Kita hanya duduk memanfaatkan channel YouTube, pakai InShoot, mengeditnya di sisi yang lain pakai Instagram atau InShoot gitu ya, pakai Collage atau mengedit video-video digabung itu sangat ekonomis, biayanya hampir tidak ada. Kecuali kemarin pada saat saya melakukan rekaman video, saya membutuhkan sticky note, saya membeli sendiri. Kalau kertas bulatnya itu sudah ada dari sekolah, termasuk LCD dan seterusnya. Kemudian sudah pasti dari video praktik baik ini memberi dampak adanya perubahan. Nah, pada video praktik baik, apa saja yang bisa kita boleh tampilkan di dalam video praktik baik? Kita kalau sebagai guru bisa melakukan perencanaan pembelajaran, seperti saya tadi, asesmen pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Saya sempat membuat videonya tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen, termasuk asesmen formatif, sumatif, kemudian tentang P5 dan topik yang lainnya. Dan memaparkan tentang ruang lingkup praktik baik, apa-apa saja yang bisa dijadikan topik di dalam membuat video praktik baik, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Dan dilanjutkan dengan bagaimana berbagi praktik baik itu, yaitu dengan bergabung dengan komunitas belajar dan juga dengan cara bercerita. Di slide berikutnya saya memaparkan mengapa harus bercerita. Bergabung dengan komunitas belajar, kemudian kita bercerita. Salah satunya mungkin kita dulu bercerita gitu, oh kemarin begini yang aku dapat, berbagi. Nah, kenapa harus bercerita? Karena cerita itu sebagai media untuk menciptakan visi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan membentuk identitas budaya komunitas belajar. Dan bercerita ini cara paling efektif menyampaikan pesan perubahan. Kemudian bagian dari dokumentasi di YouTube artinya dokumentasi pikiran kita tentang pengetahuan, baik pengetahuan tajam maupun eksplisit. Kemudian bercerita ini sebagai salah satu sarana untuk saling belajar sesama anggota komunitas belajar untuk berkembang dalam komunitas belajar. Pada slide berikutnya saya memaparkan mengapa praktik baik harus dibagikan. Satu, untuk membantu mengidentifikasi, memetakan, dan mengganti praktik-praktik yang sudah dicoba dan belum berhasil. Jadi praktik-praktik itu kalau kita sudah coba ternyata tidak berhasil, kita lagi kita tinjau lagi kembali. Kemudian mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik. Kemudian meminimalisir hilangnya pengetahuan, mendorong terciptanya budaya kolaborasi. Kemarin pada saat membuat video saya berkolaborasi dengan Ibu Putri, saya sempat ngobrol gimana asesmen pembelajarannya bagusnya bagaimana, tekniknya, skenario-nya seperti apa. Kemudian sudah pasti memupuk budaya senang belajar. Yang terakhir, bagaimana menerapkan berbagai praktik baik di SMK Negeri 2 Tarakan. Ini hanya berupa saran saja Pak. Di sekolah kita ada namanya bina program. Dan terakhir, pada kesempatan pengibasan tersebut, dikarenakan ada kepala sekolah, saya menyampaikan beberapa saran agar untuk segera memulai berbagi praktik baik di lingkungan SMK Negeri 2 Tarakan.
Saran yang pertama adalah pemberdayaan bina program kurikulum dengan melaksanakan workshop berbagi praktik baik. Kemudian rencananya saya akan juga berkoordinasi dengan tim kenaikan pangkat di SMK Negeri 2 Tarakan terkait penilaian angka kredit. Dan tentunya usul yang berikutnya yang paling realistis adalah mulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setelah selesai saya melakukan pemaparan dalam kegiatan pengimbasan ini, saya memberikan kesempatan bagi kepala sekolah ataupun rekan guru-guru yang lain untuk memberikan pendapat, saran ataupun kritik dari khususnya pada video praktik baik saya. Oleh Bapak Kepala Sekolah, beliau menyarankan untuk pada kegiatan berikutnya untuk aktivitas perekaman sebaiknya kondisi kelas diatur sedemikian rupa agar posisi duduk siswa itu selalu menghadap ke guru. Karena percuma kita mengajari anak yang sudah tahu dia akan dan langsung ke yang lain, dan kasihan pula si anak yang kita berikan materi di belum pada levelnya. Makanya alasannya bilang itu karena itu. Jadi diupayakan kita memulai dari mana awalnya ini, memang usul dalam awal. Kalaupun dia belum layak di kelas 12, kita coba aja. Atau hasil analisis grafiknya sampai di kelas 10, ya kita pakai 10 lagi. Ulang dan orang kayak harus ada dua apa yang tadi. Terus tadi punya juga videonya itu sama kita sama bukti fisik ya, kegiatan lah. Ada beberapa teks, ada beberapa buat tayangan. Mak ini dalam video itu juga harus diperhatikan norma-norma istilahnya kelas yang benar. Tadi muncul ya kan gambar guru siswa belakang guru. Tadi kan dikasihkan ya dikonsumsi banyak orang, nanti akan dievaluasi. Artinya pas sebenarnya di aplikasi itu kita mau melihat potret belakangnya apa tulis gitu, saking tingginya kecuali bukan relakan monggo, saya nggak punya hak. Nah dia pun bisa kita masuk bisa. Artinya apa? Kita belajar menghargai proses saya bilang kita bangun semuanya, kita bangun kolaborasinya, kita bangun tangan menerima kekuatan kita. Karena refleksi kemarin saya dulu mengatakan bahwa pengalaman boleh baik salah. Refleksi pelaku bilang ya ada lain. Mbak Putri kemudian padu ya. Ada Putri mungkin masih akan lah ibunya yang di sana. Mungkin sudah ada di Nusantara, saya tahu bagaimana biasa Nusantara jangan lupa itu yang saya minta ya. Pola kita berbeda. Nah, saya campur Nusantara memang saya pernah untuk sana, hanya integritas kerjanya kurang. Jadi saya suka bisa berbeda. Ada nomor satu pun sudah mulai mengerjakan atau ada PDKK sudah tahu ya, bisa masuk lebih. Satu dua
Kemudian dilanjutkan dengan pendapat dari Bapak Abdul Haris bahwa apa yang saya paparkan tadi sangat menginspirasi dan sangat mendukung untuk segera rekan guru yang lain-lainnya untuk segera memulai membuat berbagi praktik baik. Ini baru 2 berarti ya. Ini yang aku di aplikasi dan itu apa tuh ya? Ya, itu ya. Selain saya kedepannya udah ngobrol sama Pak. Kita lebih seperti ini. Channel itu pakai akunnya dia, akunnya berbagi. Pakai channelnya itu kita upload. Semuanya lah, untuk semuanya lah begini. Semua bisa punya rekaman yang baik untuk kita cari. Selanjutnya rekan guru Pak Pagu mengkonfirmasi kepada saya apakah asesmen awal pembelajaran yang saya paparkan ini dilakukan untuk semester depan atau telah dilakukan pada semester lalu. Dan saya sampaikan bahwa ini saya lakukan setelah saya melakukan refleksi pada siswa saya yang telah saya ajar pada semester ini, dan ini akan menjadi modal untuk saya merencanakan pembelajaran di semester genap tahun 2023. Artinya apa? Anda punya kewajiban ya, jangan katakan susah Pak. Loh, kalau susah berarti dia nggak bisa gitu. Karena teman-teman itu kan mungkin nggak bisa. Anda belum bisa masuki cuma di tertarik. Nah teman-teman saya minta, ya kan, bulan waktu yang baik daripada itu tidak dapat. Nah, bikinlah teman-teman jadi karena ada kata yang nyelkit saya harus terukur gitu. Nah, gimana? Ini Demikianlah video pengimbasan saya di hadapan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan teknik otomotif di bengkel teknik otomotif SMK Negeri 2 Tarakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Anda ini siapa? Jangankan Anda kelas tidak bisa. Selama saya mengajar dengan langkah-langkah CP-nya itu, ini kan makanya dulu perangkat dan profesionalismenya di situ. Saya sampaikan juga, Eko nggak bisa, saya belum pernah bertanya soal itu. Saya ke Eko, 3 tahun angkat Eko, anak tidak bisa Pak. Karena itu penghormatan yang bersangkutan di dunia. Kalau begini puas sekali, kecuali punya menelakan monggo, saya nggak punya hak untuk nah dia namun nggak bisa, nggak masuk terus. Artinya apa? Kita belajar menghargai profesional teman-teman di luar. Saya menjelaskan yang berbeda pada sekolah lain. Dan satu semuanya Mbak Putri mengakomodir padu ya, saya mungkin masih jarang lagi punya dalam ada di Nusantara. Saya tahu bagaimana kebiasaan Nusantara jangan lupa itu yang saya minta ya. Pola kita berbeda. Nah, saya campur Nusantara rumah saya itu karena ini tidak jadi kurang.
Kalau itu ada aman waktu aman. ada kali. Bu, tadi itu semester genap 2022-23 ya? Ya, mana apa selesai itu? Jadi ceritanya ini persiapan untuk nanti semester depan. Oh, iya. Oh, kita kan ganjil sekarang. Ya. Berarti akan itu ya, bukan ya? Nah, saya juga cukup suka. Ya. Karena Itu baru dua berarti ya.